Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi proyek beda jurnal matematika keuangan dengan judul Penerapan Jadwal Amortisasi dan Dana Pelunasan pada Kredit Perumahan Rakyat atau KPR. Namun, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Next. Yang pertama, saya sendiri, Desi Pesisari dengan NIM 2303009 sebagai moderator, sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Dwi Ayu Azizah dengan NIM 2303048 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, Dinda Tuwardana dengan NIM 2303047 sebagai pemateri ketiga. Dan Elsa Putri Filia Faradensa dengan NIM 230300086 sebagai pemateri keempat. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana jadwal amortisasi bekerja dalam kredit perumahan, serta bagaimana dana pelunasan atau sinking fund diterapkan dalam skema KPR. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1, tentang hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa dan pertumbuhan 1,49% per tahun, kebutuhan hunian terus meningkat. Namun, berbagai tantangan masih muncul di lapangan. Data Kementerian PUPR tahun 2021 menunjukkan masih ada 29,45 juta rumah yang belum layak huni. Sementara pengeluaran masyarakat untuk perawatan rumah hanya 0,82%. Selain itu, keterbatasan lahan, tingginya harga tanah, serta kenaikan biaya bahan bangunan membuat masyarakat semakin sulit memiliki rumah. Next. Permasalahan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan termasuk melalui program KPR yang dinilai efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Untuk meningkatkan efisiensi layanan, beberapa bank juga telah mengembangkan sistem informasi modern guna mempercepat proses KPR. Bagi masyarakat yang Muslim, tersedia alternatif KPR syariah yang menggunakan akad sesuai prinsip Islam, seperti murabahah dan musyawarah mutanakisah. Secara keseluruhan, diperlukan inovasi kerjasama lintas sektor serta dukungan pembiayaan yang memadai untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Next. Adapun tujuan dan metode dalam proyek beda jurnal kali ini. Untuk mengkaji penggunaan jadwal amortisasi dan pendekatan dana pelunasan dalam kredit perumahan rakyat dengan menerapkan metode deskriptif, kuantitatif, dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melakukan simulasi KPR dengan plafon kredit sebesar 163.800.000 rupiah, tenor selama 15 tahun, serta suku bunga 5,65% untuk periode tahun pertama hingga kelima, dan 13% untuk tahun ke-6 hingga ke-15. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa tanpa adanya strategi tambahan, total bunga yang harus dibayar mencapai 138.887.134,14 ribu rupiah yang hampir setara dengan total pokok pinjaman. Next. Namun, dengan menggunakan strategi sinking fund melalui tabungan rutin sebesar 1 juta setiap bulan, yaitu dengan bunga 0,25% per bulan, yaitu selama 5 tahun. Dana yang terkumpul adalah 64.444.800 ribu rupiah yang secara signifikan mengurangi sisa pokok pinjaman. Sebagai hasilnya, total bunga berkurang menjadi 87.394.325,85 juta yang berarti terdapat penghematan sebesar 51.022.809,29 juta rupiah. Selain itu, strategi ini juga berpotensi untuk memperpendek waktu pelunasan
Kesimpulannya, Sinking Fund merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk mengurangi beban bunga dan mempercepat pelunasan kredit perumahan rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Elsa. Pada Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Pada permasalahan ini, kita akan menggunakan model matematis yang pertama, yaitu rumus angsuran anuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung cicilan bulan KPR adalah R sama dengan P dikali I dikali 1 tambah I dipangkatkan N dibagi 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1. Yang dimana P adalah pokok pinjaman, I suku bunga bulanan, N jumlah bulan pinjaman, R angsuran bulanan. Yang kedua yaitu pembagian bunga dan pokok. Setiap cicilan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bunga T, yang dimana bunga sama dengan saldo dikali I. Rumus ini dipakai karena bunga selalu dihitung dari jumlah pinjaman yang masih tersisa. Dengan memakai saldo awal sebagian dasar, perhitungan bunga setiap periode menjadi adil dan mencerminkan kondisi utang yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pokok T, yang dimana angsuran dikurang bunga. Rumus ini digunakan untuk menentukan bagian angsuran yang benar-benar mengurangi pinjaman. Setelah bunga dibayar terlebih dahulu, sisa angsuran otomatis menjadi pelunasan pokok, sehingga penurunan saldo dapat dihitung secara konsisten. Yang ketiga yaitu sisa, yang dimana saldo awal dikurang pokok. Rumus ini dipakai untuk memperbarui jumlah utang setelah pokok dibayar. Dengan mengurangkan pokok dari saldo awal, kita mendapat saldo baru yang menjadi dasar perhitungan pada periode berikutnya. Yang rumus selanjutnya yaitu rumus future value of annuity atau sinking fund. Rumus yang digunakan untuk menghitung dana pelunasan sinking fund, yang dimana future value sama dengan A dikali 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1 dibagi I. Yang dimana adalah A setoran bulanan, I bunga bulanan, N jumlah bulan. Selanjutnya yaitu reamortisasi setelah sinking fund. Setelah dana sinking fund dikurangi dari sisa pinjaman 5 tahun pertama, kita dapatkan P barunya yaitu sisa dikurang future value. Kemudian dihitung ulang cicilan periode kedua dengan suku bunga baru, di mana R2 adalah P baru dikali I dikali 1 tambah I dipangkatkan N dibagi 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1. Selanjutnya yaitu total bunga. Total bunga sendiri adalah total pembayaran dikurang pokok awal. Contoh, data yang diperoleh merupakan data sekunder berupa simulasi kredit pemilikan rumah atau KPR dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga rumah 182 juta. Yang kedua yaitu uang muka atau DP sebesar 10% yang berarti 18.200.000 rupiah. Yang ketiga yaitu plafon kredit sebesar 163.800.000 rupiah. Yang keempat yaitu tingkat bunga sebesar 5,65% per tahun dari tahun 1 sampai tahun ke-5 dan 13% per tahun dari tahun ke-6 sampai tahun ke-15. Yang kelima yaitu tenor, ini mana 15 tahun setara dengan 180 bulan. Yang keenam yaitu simulasi tabungan sinking fund sebesar 1 juta per bulan dengan bunga 0,25% per bulan dengan waktu 5 tahun. Yang pertama kita cari yaitu perhitungan jadwal amortisasi pada periode pertama, yaitu pada tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Yang perlu kita cari, hitung R1-nya. Bunga tahunan kita ketahui sebelumnya 5,65% atau 0,0565. Suku bunga efektifnya berarti kita bagi dengan 12 didapatkan 0,0047083. N-nya 180 bulan, kita cari 1 tambah I, 1 dipangkatkan N berarti 1 ditambah 0,0047083 dipangkatkan 180 didapat 2,329167911575. Didapat I1 dikali 1 tambah I1 pangkatkan N dibagi 1 tambah I1 dipangkatkan N dikurang 1 sama dengan 0,0082 506497641. Sehingga R1-nya yaitu 163.800.000 rupiah dikali 0,008250 didapat 1.351.456,43 ribu rupiah. Maka untuk bulan pertama
bunga dan pokok sebesar bunga yang pertama yaitu I1 sama dengan P dikali I1 163 dikali 163.800.000 rupiah dikali 0,0047.083 didapat 771.225 ribu rupiah. Pokok yang pertama yaitu P1 sama dengan R1 dikurang I1 sehingga didapat 580 juta 580.231 ribu rupiah, 43 ribu rupiah. Sisa yang pertama yaitu P ditambah I1 dikurang R1 didapatkan 163.219.768,569 rupiah. Hingga didapat tabel jadwal amortisasi bulan ke-1 sampai ke-60 yaitu sisa pinjaman pada bulan ke-1 sebesar 163.219.768,569 rupiah. Sisa pinjaman pada tahun ke-60 yaitu sebesar 123.679.289,861 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Elsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Dwi. Kepada Dwi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu perhitungan jadwal amortisasi periode kedua, yaitu dari tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-15. Di sini kita menggunakan pokok baru, yaitu P60 sama dengan 123.679.285,861 rupiah. Dengan bunga tahunan 13%, atau sama dengan 0,13. Dengan suku bunga efektifnya yaitu 0,13 per 12, sama dengan 0,01083333. Untuk N2-nya sama dengan 10 tahun atau sama dengan 120 bulan. 1 ditambah I2 dipangkatkan 120 sama dengan 3,64373332717218. Dibagi dengan 1 ditambah I2 dipangkatkan 120 dikurang I, hasilnya sama dengan 0,01493107399977. Sehingga didapatkan angsuran pada periode kedua yaitu 123.679.285,861 rupiah dikali dengan 0,01493107399977 sama dengan 1.846.664,569 rupiah. Next. Maka untuk bulan ke-61, pembagian bunga dan pokok bunganya, yaitu bunga ke-61 sama dengan P60 dikali dengan suku bunga efektif periode kedua, yaitu 123.679.285,861 rupiah dikali dengan 0,010833 sama dengan 1.338.930 rupiah. Untuk pokok ke-61-nya didapatkan dari angsuran periode kedua dikurang dengan bunga periode ke-61 sama dengan 1.846.664 rupiah 569 dikurang dengan 1.339.858,930 rupiah. Hasilnya sama dengan 506.805,639 rupiah. Untuk sisa ke-61 didapatkan dari pokok ke-61 dikurang dengan untuk sisa ke-61 didapatkan dari pokok ke-60 dikurang dengan pokok ke-61 sama dengan 123.679.285,861 dikurang dengan 506.805,639 rupiah sama dengan 123.100
Rp72.480,22. Next. Eh, Jadwal amortisasi bulan ke-61 sampai dengan bulan ke-180 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada bulan ke-61, sisa pinjamannya seperti yang kita cari eh, pada slide sebelumnya, dan pada bulan ke-140, sisa pinjamannya sudah habis atau nol. Nah, selanjutnya kita menghitung total pembayaran dan total bunga. Untuk total pembayaran dari tahun 1 sampai tahun kelima, sama dengan 60 dikali dengan angsuran pertama, periode pertama. Yaitu 60 dikali dengan 1.351.456,431 rupiah sama dengan 81.387.385,86 rupiah. Untuk total bayar dari tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-15 sama dengan 120 dikali dengan angsuran periode kedua sama dengan 120 dikali dengan 1.846.664,569 rupiah. Hasilnya sama dengan 221.599.748,28 rupiah. Untuk total bayar bayar keseluruhannya selama 15 tahun eh, sama dengan 81.087.385,86 rupiah ditambah dengan 221.599.748,28 rupiah. Hasilnya sama dengan 302.687.134,14 rupiah. Untuk total bunga yang dibayar didapatkan dari total keseluruhan dikurang dengan pokok awal. 302.683.134,144 rupiah dikurang dengan 163.800.000 rupiah sama dengan 138.134,14 rupiah. Jumlah ini hampir sama besarnya dengan pokok pinjaman yang menunjukkan tinggi beban bunga pada skema anuitas jangka panjang. Selanjutnya kita akan menggunakan metode sinking fund atau dana pelunasan. Kita lihat dari tabel data tabungan debitur. Untuk tabungan per bulan, kita misalkan dengan A sebesar 1 juta ribu rupiah. Untuk bunga bulanan 0,25% dan dalam periode 5 tahun atau sama dengan 60 bulan. Next. Kita hitung dana pelunasan atau sinking fund dengan menggunakan data pada tabel data tabungan debitur pada slide sebelumnya tadi. Yaitu menghitung future value-nya sama dengan A dikali dengan 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Dengan A 1 juta ribu rupiah dan I 0,25% atau sama dengan 0,0025 N 60 bulan. Next. Pertama kita hitung dulu 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1, yaitu 1 ditambah 0,0025 dipangkatkan 60 dikurang 1 sama dengan 0,161112. Kemudian hitung future value-nya, yaitu A dikali 1 ditambah I pangkatkan N dikurang 1 per I. Sama dengan 1 juta dikali dengan 0,16112 per 0,0025 sama dengan 64.440
sama dengan 64.444.800 rupiah. Next. Jadwal amortisasi setelah dilakukan sinking fund. Nah, pokok baru yang kita dapatkan sebelumnya yaitu 123.679.285,861 rupiah dikurang dengan 64.444.800 rupiah sama dengan 59.234.485,861 rupiah. Bunga tahunannya yaitu sebesar 13% dengan suku bunga efektifnya 0,13 per 12 sama dengan 0,0108333 dan untuk N2-nya yaitu 10 tahun atau sama dengan 120 bulan. Kemudian kita hitung I2 dikali dengan 1 ditambah I2 dipangkatkan 120 per 1 ditambah I2 dipangkatkan 120 dikurang 1. Hasilnya 0,01493107399977 sehingga didapatkan untuk angsuran periode keduanya yaitu 59.234.485,861 rupiah dikali dengan 0,01493107399977 sama dengan 884.434.434.409 sama dengan 884.434,49160.630 rupiah. Maka untuk bulan ke-61 pembagian bunga dan pokok bunganya yaitu bulan ke-61 pokok bunga bulan ke-61 eh, bunga ke-61 dihitung dari pokok baru dikali dengan suku bunga efektif periode kedua sama dengan 59.234.485,861 dikali dengan 0,010833 sama dengan 641.706,930161 rupiah. Untuk pokok ke-61-nya dihitung dari angsuran periode kedua dikurang dengan bunga ke-61 yaitu 884.434,491 rupiah dikurang dengan 641.706,930161 rupiah sama dengan 242.727.000 maaf sama dengan 242.727,56144474 rupiah. Next. Dan untuk sisa ke-61-nya dihitung dari pokok baru dikurang dengan pokok ke-61 yaitu 59.234.485,861 rupiah dikurang dengan 242.727,561444 rupiah sama dengan dalam 58.991.758,29955 rupiah. Jadwal amortisasi periode kedua setelah dilakukannya sinking fund dapat dilihat pada tabel berikut ini. Angsurannya adalah 884.434,491606 dengan sisa pinjaman pada bulan ke-61-nya 58.991.798,2955 rupiah dan pada bulan ke-180 sisa pinjamannya sudah nol. Next. Kemudian kita menghitung total pembayaran dan total bunga setelah sinking fund.
Total pembayaran tahun pertama sampai dengan tahun kelima didapatkan dari 60 dikali dengan R1, yaitu 60 dikali dengan 1.331.456,431 rupiah, sama dengan 81.737.350,86 rupiah. Eh, Total dibayar tahun ke-6 sampai dengan 15 sama dengan 120 dikali dengan R2-nya sama dengan 120 dikali dengan 884.434,49 rupiah sama dengan 106 sama dengan 106.132.138,99 rupiah. Dan total bayar keseluruhannya selama 15 tahun yaitu 81.087.385,86 ditambah dengan 106.132.138,99 rupiah ditambah dengan 64.444.800 rupiah, yaitu hasilnya 254.324,85 rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, kita akan mencari total bunga yang dibayar. Kita dapat menggunakan rumus total seluruhnya dikurang dengan pokok awal. Dengan total seluruhnya yaitu 253.664.85275 rupiah dikurang dengan pokok awalnya yaitu 163.800.000 rupiah. Diperoleh hasil yaitu 87.864.324,852756 rupiah. Selanjutnya itu analisis kritis. Pada tahapan ini membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan sinking fund. Analisis menunjukkan adanya penurunan total bunga sebesar Rp51.022.809,29 Selain itu, strategi sinking fund juga berpotensi mempercepat perlunasan hingga 2-3 tahun lebih cepat. Berikut adalah keterangan untuk dana setelah sinking fund dan sesudah sinking fund. Untuk total pinjaman setelah sinking fund dan sebelum sinking fund itu sama, Rp163.800.000. Untuk total bunga sebelum sinking fund yaitu Rp138.887.134,14 dan dengan sinking fund total bunganya yaitu Rp86.324.325,85 pada sebelum dan sesudah sinking fund mengalami penurunan bunga yaitu sebesar Rp51.022.809,29 Untuk total pembayaran sebelum sinking fund yaitu Rp302.687.134,14 Untuk setelah sinking fund, total pembayarannya yaitu Rp251.664.324,85 Untuk sisa pinjaman setelah 5 tahun sebelum sinking fund, Rp123.679.285,86 dan sisa pinjaman setelah 5 tahun setelah sinking fund yaitu Rp5.234.485,86 Selanjutnya yaitu
Kelebihan pada metode yang pertama metode amortisasi. Next. Pada metode amortisasi, kelebihannya yang pertama menggunakan rumus anuitas standar sehingga hasil perhitungan cicilan akurat dan sesuai dengan perhitungan bank untuk KPR. Yang kedua, menampilkan pembagian bunga pokok secara jelas sehingga terlihat bahwa di awal tenor porsi bunga besar. Yang ketiga, menghitung uang cicilan ketika bunga berubah sesuai praktik KPR di Indonesia memakai suku bunga bertahap. Yang ketiga, memberikan total bunga dan total pembayaran lengkap sehingga mudah menilai beban utang jangka panjang. Untuk metode sinking fund, kelebihannya yaitu yang pertama mengurangi total bunga secara signifikan atau hemat kurang lebih 51 juta. Yang kedua, mengurangi sisa pokok secara drastis sehingga cicilan periode kedua menjadi jauh lebih kecil. Yang ketiga, berpotensi mempercepat pelunasan 2-3 tahun sehingga memberikan keuntungan jangka panjang. Yang keempat, perhitungan sederhana menggunakan rumus future value of annuity. Next. Untuk selanjutnya, kelemahan dari metode amortisasi dan sinking fund. Kelemahan dari metode amortisasi yang pertama yaitu beban bunga sangat besar di awal sehingga pokok turun sangat lambat. Yang kedua, simulasi hanya satu skenario, tidak ada variasi tenor, bunga, atau extra payment. Yang ketiga, tidak memasukkan biaya real KPR seperti provinsi, admin, atau penelitian pelunasan. Yang keempat, tidak mempertimbangkan perubahan bunga, tabungan, atau inflasi. Untuk kelemahan metode sinking fund, yang pertama mengharuskan disiplin menabung sebesar 1 juta per bulan yang tidak mudah bagi sebagian debitur. Yang kedua, bunga tabungan rendah, yaitu 0,25% sehingga pertumbuhan dana terbatas. Yang ketiga, tidak menghitung biaya pelunasan sebagian yang dalam praktik dapat mengurangi manfaat sinking fund. Yang keempat, asumsi terlalu tetap, misalnya bunga tabungan stabil 5 tahun, padahal di bank bisa berubah. Next. Selanjutnya, ide pengembangan yaitu peneliti tentang amortisasi dan sinking fund masih dapat dikembangkan dengan melakukan analisis multiskenario agar hasil simulasi lebih realistis terhadap perubahan tenor, bunga, dan jumlah tabungan. Sinking fund juga perlu dibandingkan dengan strategi lain seperti pelunasan pokok tambahan atau instrumen investasi berimbal hasil lebih tinggi. Penelitian selanjutnya perlu memasukkan biaya nyata KPR dan faktor ekonomi makro agar simulasi lebih mendekati kondisi real. Akurasi perhitungan dapat ditingkatkan melalui teknologi komputasi. Selain itu, karena bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu, analisis sensitivitas diperlukan untuk memastikan efektivitas sinking fund dalam berbagai kondisi ekonomi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dana pelunasan atau sinking fund terbukti efektif dalam mengurangi beban finansial debitur KPR. Simulasi menunjukkan bahwa menabung 1 juta per bulan selama 5 tahun dapat menurunkan total bunga yang dibayar hingga 51.022.809,29 rupiah, karena dana tersebut digunakan untuk melunasi sebagian pokok sebelum periode suku bunga yang lebih tinggi. Pengurangan pokok ini membuat cicilan selanjutnya lebih ringan dan berpotensi mempercepat pelunasan. Strategi ini bermanfaat bagi debitur dalam perencanaan keuangan, membantu bank menurunkan risiko gagal bayar, serta mendorong pengembangan produk terintegrasi KPR. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian pemaparan materi dalam video presentasi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.